Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi limpahan rahmat, taufik, terutama kesehatan, sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMKN 1 Kademangan. Dan anakku, hari ini kita membahas tentang bab 8, hormati dan patuhi orang tua dan guru. Perlu anak-anak ketahui, di sini ada 5 subbab yang perlu kita pahami, dan kemudian harapannya nanti setelah selesai memahami kita bisa mengaplikasikan, bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita harus mengerti tentang apa itu menghormati orang tua dan guru. Yang kedua, nanti disertai dengan dasar naklinya, kenapa kita harus menghormati dan mematuhi orang tua dan guru. Yang ketiga, bagaimana bentuk menghormati orang tua dan guru. Dan yang keempat, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua dan guru. Dan yang terakhir adalah manfaat menghormati orang tua dan guru. Untuk kegiatan yang pertama yaitu apersepsi, silahkan anak-anak bisa mengamati gambar yang ada pada hal tersebut. Untuk aktivitasnya, kemukakan pendapatmu terkait dengan bentuk tulisan dari pengamatan gambar tersebut, sehingga ketika Anda sudah mengetahui bagaimana gambar di sini, kalian nanti bisa mengemukakan pendapat dalam bentuk tulisan dari pengamatan gambar tersebut. Di sini ada gambar seorang anak laki-laki dan anak perempuan, yang satu membersihkan jendela, yang kedua membersihkan kotoran di lantai. Kemudian kedua anak yang laki-laki dan perempuan ini lengkap dengan seragamnya dan tasnya, berangkat ke sekolah dengan berpamitan dan mencium tangan kedua orang tuanya. Nah, dari gambar-gambar tersebut, sebagaimana yang Bapak sampaikan, ini aktivitasnya adalah kemukakan pendapat kamu dalam bentuk tulisan dan pengamatan yang mana nanti kita bahas ketika dalam perjumpaan offline. Setelah itu, aktivitas yang kedua, anak-anak mengamati serta tulislah perilaku di sekitarmu yang menunjukkan perilaku menghormati orang tua dan guru serta perilaku yang tidak mencerminkan menghormati orang tua dan guru. Ini penting untuk ditulis, kemudian nanti bisa istilahnya kita bahas dalam diskusi ketika pertemuan luring. Baik, kita lanjutkan. Kegiatan yang kedua yaitu telaah materi. Apa sih pengertian hormat patuh terhadap orang tua? Istilah lain berbakti kepada orang tua dalam konteks bahasa Arab atau bahasa agama bisa disebut dengan birrul walidain. Lah, maksud berbakti menurut Al-Atsari ini diterjemahkan yaitu menaati kedua orang tua dengan melakukan semua apa hal yang mereka perintahkan selama hal-hal tersebut tidak bersifat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang perlu digarisbawahi, selama perintah-perintah itu baik, selama perintah-perintah itu sesuai dengan norma dan tidak melanggar norma agama. Adapun dasar-dasar perintah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24
Wa qadara a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ila angqal wahfid lahuma janahal dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Di situ dijelaskan, dan Tuhanmu telah meminta agar kamu jangan menyembah selain Dia, maknanya Allah, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusaha lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya berkata dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkan kepada keduanya perkataan yang baik. Kalau kita menganalisis daripada ayat tersebut, jadi ketetapan untuk menghormati seorang orang tua itu sudah menjadi ketetapan Allah. Bahkan di situ seolah-olah disisikan atau didampingkan dengan jangan menyembah selain Allah. Begitu mulia sekali derajat seorang orang tua. Apalagi kalau orang tua tersebut menjadi istilahnya dalam satu rumah atau orang tua tersebut dalam pemeliharaan kita sampai tua, maka jangan sekali-kali kita sampai mengatakan atau kalau dalam konteks bahasa Jawa bahasanya waleh. Dan jangan engkau membentak keduanya, artinya jangan sekali-sekali kita kasar keduanya. Nah, sebagai balasannya adalah sebagai ucapan yang baik adalah perkataan yang santun, perkataan yang menunjukkan ketawaduan atau perkataan yang baik kepadanya. Begitu juga sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Tirmidzi ketika ditanya atau ketika Rasulullah itu mengatakan ridallahu fi ridwal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Jadi kerelaan daripada Allah, keridhaan daripada Allah ini terletak kepada keridhaan atau kerelaan daripada orang tua. Artinya apa? Sungguh sangat mulianya orang tua, seolah-olah ridhonya Allah ini tergantung daripada keridhaan orang tua. Maknanya orang tua di sini menjadi perantara kita untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebaliknya, kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Artinya ketika orang tua murka kepada kita, ini menjadi perantara, wasilah Allah juga murka kepada kita. Maka jangan sekali-kali kita sampai menyakiti orang tua kita. Dan sebaiknya kita senantiasa berbuat baik selalu kepada orang tua kita. Kemudian ada hadis lain yang menyampaikan ketika Rasulullah ditanya, Sa'altun Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat dari Ibnu Mas'ud. Ketika saya bertanya kepada Nabi, ayu amalin ahabbu ilallah, mana amal yang paling dicintai oleh Allah? Ternyata jawabnya Rasulullah, qala as-sholatu ala waqtiha. Yang pertama adalah sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, qala summa ayu. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala dijawab oleh Rasulullah, summa birrul walidaini, kemudian berbuat baik kepada orang tua. Summa ayu, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kalau sama Rasulullah dijawab al jihadu fi sabilillah, yaitu jihad, maknanya berjuang di jalan Allah. Nah, inilah tiga hal yang mana menjadi menjadi amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagian dari amal yang dicintai oleh Allah salah satunya adalah hormat dan patuh kepada orang tua. Yang ketiga adalah bentuk berbuat baik kepada orang tua.
Nah, bagaimana bentuk-bentuk berbuat baik kepada orang tua? Ini kalau kita lihat dari Quran Surat Al-Isra, setidaknya ada 5 hal. Nah, ada 5 hal, yaitu bentuk-bentuk berbuat baik kepada orang tua. Sebenarnya lebih dari ini, cuman ini hanya istilahnya minimal menjadi gambaran pertama lah. Yang pertama, jangan engkau mengatakan kepada orang tua uf, maknanya dalam konteks Jawa halah atau waleh atau yang semakna, yang menunjukkan kejengkelan kita kepada orang tua. Yang kedua, janganlah membentak keduanya. Dalam istilah Al-Qur'annya wala tanharhuma, membentak, jadi berkata kasar. Yang ketiga, bertutur kata dengan perkataan yang baik. Ini bentuk kita berbuat baik kepada orang tua, walaupun hanya dengan kata-kata. Ini sudah menjadi bagian, cuman kata-kata yang baik. Yang keempat adalah merendahkan diri kepada orang tua, maknanya kita bertawadhu dengan penuh kasih sayang. Dan yang terakhir, jangan lupa bentuk berbuat baik kepada orang tua adalah selalu mendoakannya. Dalam konteks berbuat baik kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari, ini yang keempat, ada cara berbakti kepada orang tua. Ini konteksnya dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang biasa kita lakukan, yaitu yang pertama, sebelum berangkat sekolah jangan lupa bersalaman dengan orang tua, meminta restu kepadanya, dengan harapan dengan meminta restu dan berdoa kepada orang tua, ilmu yang kita gapai bisa bermanfaat, sehingga nanti ada berkahnya dan bisa menghantarkan kita menjadi orang-orang yang solih, dalam artian solih secara spiritual maupun solih secara sosial. Artinya keimanannya mantap, profesionalnya dapat. Yang kedua, bertutur kata yang sopan dengan kedua orang tua, baik di rumah maupun di luar rumah. Ini bukan istilahnya, ini contoh konkret atau cara konkret. Nah, bagaimana kita bisa melakukannya? Bertutur kata yang sopan dengan kedua orang tua, baik di rumah maupun di luar rumah. Kalau dalam konteks kasta bahasa, ya kalau di rumah dengan orang tua, kalau bisa berbahasa Jawa yang baik, ya gunakan bahasa Jawa yang baik, yang kastanya tinggi atau istilahnya kromo. Yang ketiga, bersikap santun kepada orang tua baik di rumah maupun di luar rumah. Yang keempat, membantu kedua orang tua di rumah, misalnya menyapu, mencuci piring, atau hal-hal walaupun itu sifatnya remeh, silahkan, itu bisa dilakukan. Yang keenam, mengikuti keinginan orang tua dan saran orang tua dalam aspek kehidupan. Artinya apa? Orang tua pasti sudah kenyang yang namanya asam garam. Artinya walau bagaimanapun orang tua mempunyai pengalaman yang banyak. Tentunya dengan catatan selama keinginan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi bisa menjadi, minimal bisa menjadi pertimbangan bagaimana kita melangkah untuk menggapai kehidupan. Yang ketujuh, mendoakan kedua orang tua minimal setelah sholat. Kita mendoakan orang tua, Allahumma ghfirli dzunubi wali walidayya, sampai akhir. Dan yang kedelapan, merendahkan diri di hadapan orang tua dengan penuh kasih sayang. Maknanya selalu hormat kepada orang tua, baik tutur kata, perilaku, maknanya tawadhu. Kemudian mendahulukan berbakti kepada ibu, baru setelah ibu kemudian ayah. Tentu ketika berbakti kepada orang tua ini ada dua hal, karena bagaimana berbakti kepada orang tua yang masih hidup dan bagaimana berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Yang sudah hidup sebagaimana yang sudah tadi saya sampaikan. Nah, sekarang tata cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Nah, setidaknya yang pertama,
kita ikut merawat jenazahnya dengan baik, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati maupun mengubur. Jangan sampai ketika orang tua kita meninggal kita justru dorong, istilah Jawanya, atau duduk-duduk manis melihat orang yang memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkan. Tetapi bagaimana kita bisa bisa mengambil peran di situ. Nah, ini penting. Jangan sampai kita ketika orang tua meninggal kita hanya duduk-duduk, tapi ikutlah mengambil peran bagaimana kita bisa ikut memandikan, mengkafani, mensolati maupun mengubur. Yang kedua adalah mendoakan orang tua, semoga segala dosa-dosanya diampuninya. Ini penting. Yang ketiga, menjaga nama baik orang tua dengan selalu berbuat baik. Karena begitu besar jasanya orang tua, maka jangan sampai kita dalam kehidupan sehari-hari ini melakukan perbuatan-perbuatan yang justru merusak nama baik orang tua kita. Yang keempat, melaksanakan amanah orang tua untuk belajar yang sungguh-sungguh. Yang kelima, menjalin silaturahim yang dijalin orang tua waktu masih hidup. Yang keenam, menunaikan janji kedua orang tua selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Baik anak-anak, kita lanjutkan yang kelima terkait dengan manfaat berbakti kepada orang tua. Apa sih manfaatnya kita berbakti kepada orang tua? Yang pertama, jelas berbakti kepada orang tua dalam pandangan orang umum sekalipun itu merupakan perbuatan atau keutamaan dalam amal. Yang kedua, menghantarkan kita menggapai ridha Allah karena orang tua menjadi perantara. Tadi di awal dikatakan ridhallahu fi ridhal walidain. Begitu juga menghindarkan kita dari kemurkaan Allah. Tadi di depan juga sudah disampaikan sukhtullahi fi sukhtil walidain, karena kemurkaan Allah ini juga bisa menjadi perantara, juga bisa diperantarakan daripada orang tua kita. Nah, maka jangan sampai kemurkaan orang tua kita yang endingnya menjadi kemurkaan Allah. Ini kalau kita berbuat bakti maka kita bisa terhindar dari itu. Yang keempat, menjadi perantara diampuni dosa-dosa kita, dan yang terakhir menjadi perantara masuknya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu anak-anakku sekelumit tentang materi hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Semoga harapannya setelah memahami, mengamati, kemudian mengamati, memahami, kemudian mempelajari nih materi tentang hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru, harapannya daripada Bapak Ibu guru semoga seluruh peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini harapannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.